Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Apa Bu. kabarnya hari ini? Baik. 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 Alhamdulillah baik. Amin ya. Sehat semuanya ya? Sehat. Sehat, syukur ya. Sehat. Senang sekali mendengar berita ini. Sebelum melanjutkan pembelajarannya, saya minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Oke, Silakan. Bu. Mari sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Haril. Terima kasih para siswa semuanya sudah masuk atau ini Rian masuk lagi. Sudah datang dalam pembelajaran hari ini melalui platform Google Meet kita. Terima kasih juga Aril sudah membuka dengan doa. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena semuanya hari ini sehat ya. Tidak kekurangan suatu apapun. Ya, Sehat, Bu. sudah sarapan belum? Bu. Belum. Belum ya. Oke. Nanti habis pelajaran ya makannya ya. Sarapannya nanti saja. Jangan saat pelajaran ya. Siap. Oke ya. Terima kasih. Kemudian cuaca akhir-akhir ini amat sangat tidak aman ya. Banyak hujan karena memang musim penghujan sudah mulai datang. Tolong dikondisikan kondisi tubuh, dijaga kondisi tubuhnya. Karena bisa saja setiap saat kita pulang gitu, kita habis bepergian gitu. Berangkatnya sih terang gitu ya, enggak mendung, enggak apa, tapi tiba-tiba hujan. Kemudian jangan lupa membawa mantel dalam berkendaraan, terutama sepeda motor ya. Siapkan mantelnya di dalam bagasi, supaya setiap saat kita butuhkan, kita bisa segera menggunakannya. Karena beberapa saya lihat seperti Soleh, kemudian Femas, Nanda, Adis, ini kan rumahnya agak di tengah kota ya. Di tengah kota apa? Di tengah hutan? Tengah hutan, Bu. Iya, perjalanannya selalu melewati hutan sehingga kan kadang tidak ada tempat untuk berteduh. Ya, kalau sudah di tengah hutan tidak ada tempat untuk berteduh, maka jangan malu-malu untuk menggunakan mantel. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kenapa itu semua untuk kesehatan kita sendiri? Karena memang sudah mulai musim penghujan, maka cuacanya agak tidak nyaman kadang untuk diri kita. Angkat jempolnya kalau sudah dengar suara saya dengan baik. Oke, David, terima kasih. Rio, Riko, yang lainnya bagaimana, sudah dengar suara saya? Adis, terima kasih. Kita lanjutkan ya pembelajaran hari ini. Izinkan saya share screen untuk presentasi ini. Pembelajaran Perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Oke, terima kasih Soleh. Perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Peta konsepnya seperti ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Perbandingan trigonometri sudut istimewa. Sin A 0 derajat sama dengan 0. 30 derajat sama dengan 1/2. 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. 60 derajat sama dengan 1/2 akar pangkat 3. 90 derajat sama dengan 1. Cos kebalikan sin. Tan 0 derajat sama dengan 0. 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. 45 derajat sama dengan 1. 60 derajat sama dengan akar 3. 90 derajat tidak terdefinisi. Oke, sekarang marilah kita lihat. Ini gambar apa ini? Jam dinding. Jam dinding. Ya. Ada lagi? Sopir kapal. Ya, setir kapal, setir kapal.
Yang di sini setir kapal ya, setir kapal, kemudi kapal. Kemudian yang di sini jam dinding. Dari kedua ini, ada lagi yang mau disimpulkan lagi? Jam dinding ini, Jam dari kayu jati. iya, dari kayu jati. Berbentuk apa, Soleh? Lingkaran. Lingkaran. Kemudian berbentuk juga sama dengan yang di sampingnya ya, bentuknya ya ini ya. Ya. Betul, bentuknya sama? Ya. Berarti jam dinding ini terbuat dari kayu, kita simpulkan sebagai kayu jati, sebagai salah satu kekayaan Kota Blora. Kemudian berbentuk setir atau kemudi kapal. Nah, gini, dari 0 derajat sampai 90 derajat itu disebut kuadran 1. Saya menyebutnya di sini di titik A, X, Y. Kedua-duanya positif. Jadi di kuadran 1, mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Yang kedua, kuadran 2. Saya beri titik B, negatif X, Y. Ada yang bernilai negatif. Di kuadran 2 dimulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Di kuadran 2 yang bernilai negatif apa, Bu? Yang bernilai negatif adalah nilai cos dan tan. Karena di kuadran 2 itu sinus bernilai positif. Hanya sinus yang bernilai positif. Kemudian di kuadran 3. Di kuadran 3 berarti dimulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Kita lanjutkan untuk contoh soalnya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya ya. Halo, masih mendengar suara saya? Masih, Bu. Oh, ya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Soalnya, ini misalnya ya, Anda diminta menentukan nilai cos dari 120 derajat. Kita pakai dua cara. Misalnya cara yang pertama, cos 120 derajat sama dengan cos 90 derajat plus 30 derajat. Oke, terima kasih Femas. Coba Anda perhatikan dengan cara pertama dan kedua. Dengan cara pertama dan kedua. Hasilnya sama. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Penyelesaian LKPD. LKPD-nya sudah saya share di Google Classroom. Proses pengerjakannya adalah dengan mengerjakan secara mandiri. Alokasi waktunya adalah 20 menit. 20 menit. Kemudian presentasi seperti biasa. Kita presentasikan hasil pekerjaan yang sudah kalian lakukan. Waktunya masih berapa menit, Bu? Waktunya tinggal 5 menit. Juri sudah sampai mana? Masih pusing, Bu. Masih pusing itu karena masih punya apa? Otak. Kepala. Kalau sudah tidak punya kepala, maka tidak akan pusing lagi. Gitu kan ya? Ya, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu pusing, berarti kamu sudah memaksimalkan kerja isi di dalam kepalamu. Coba kalau kamu tidak melakukan apa-apa, kamu tidak mencoba mengerjakan, kamu tidak mencoba untuk menyelesaikan soal-soal, pasti kepalamu tidak akan pusing kan? Iya, Bu. Berarti bersyukur dong ya, masih bisa merasakan pusing ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Ayo silahkan yang belum selesai, waktunya tinggal 3 menit lagi. Sebutkan warnanya.
Nah, ini contohnya. Ini warna, Hijau. Hijau. yang ini Hijau. kuning, yang ini Biru. biru, yang ini sebutkan warnanya. Ingat, sebutkan warnanya. Hijau. Siap? Merah, Putih. putih. Saiki? Sin 90 derajat tanggal alfa yang dengan cos alfa. 2pi per 3 dikurangi cos pi per 3 plus sin pi kurangi per 3. Setelah presentasi, setelah ketiga siswa Anda presentasi kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3 telah dipresentasikan, adakah yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Oktavin tidak. Riko mau tanya, Riko? Oke, loh. Ya, Ya, silakan Riko. untuk penyelesaian kegiatan 1, bolehkah langsung menggunakan nilai sudutnya? Seperti Ya, kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oke, silakan. Pertanyaan yang sama untuk kegiatan 2. Ya, Kamu memilih salah satu antara sudut berrelasi 90 derajat plus alfa dengan 180 derajat min alfa. oke. Karena lebih mudah dipahami dengan cara 180 derajat min alfa. Oke, terima kasih Teddy. Kamu jeli sekali. Kalau kita perhatikan, di sudut berrelasi 90 derajat min alfa, sin itu nilainya akan sama dengan cos. Ya kan? Sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Tetapi pada 180 minus alfa, sin akan bernilai sin. Sin akan bernilai sin. Kemudian cos akan bernilai cos. Jadi kita hanya mengingat saja positif dan negatifnya. Evaluasinya pilihan ganda ada 5 soal. Sudah ada beberapa kesimpulan tadi yang sudah dibantu disimpulkan oleh David, ya, oleh David dan Soleh pada kuadran 1 dan kuadran 2. Nanti bisa di-share di grup WA ya. Bisa di-share di grup WA supaya teman-temannya yang lain bisa sambil menyimpulkan bersama-sama, mengamati bersama-sama benarkah kesimpulan kalian atau mungkin ada teman lain yang mempunyai kesimpulan berbeda, bisa kita diskusikan selanjutnya. Karena waktu pembelajaran sudah hampir selesai. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas perbandingan trigonometri pada kuadran 3 dan 4. Oke? Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, terima kasih. Tidak ada, Bu. Cuacanya amat sangat mendung ya. Dingin, gelap. Ya. Sehingga sepertinya berpengaruh pada jaringan kita. Banyak yang keluar sendiri gitu ya. Ya, oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, maka saya minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Memimpin doa. Saya, Bu. Marjono, Oke, Bu. Rian. Oh iya, Rian, silahkan Rian. Sebelum mengakhiri pada kegiatan hari ini, baiklah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Rian.